Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita hari ini. Kita bersyukur kita memasuki minggu pertama di bulan Oktober tahun 2020. Sekalipun kita masih beribadah secara online, tetapi kita tetap bersyukur. Tuhan itu selalu hadir di tengah-tengah hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Baik, kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Dan dalam ibadah kita pada hari ini. Siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Muliakan Dia, sembah Dia, agungkan Dia. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam
kebesaran Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami ada karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur kami memasuki minggu pertama di bulan Oktober ini. Hari ini juga kami akan menerima tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Dikuduskanlah roti dan anggur yang akan kami makan. Biar itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami percaya kami menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam satu nama. Nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita mau menerima sukacita dari Tuhan, amin. Karena itu adalah kekuatan bagi jiwa kita. Mari angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Kita mau menerima sukacita dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan bersama-sama. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu.
Dia Allah yang tidak tertandingi. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang mulia, yang layak kita puji dan kita muliakan. Perbuatannya yang heran, tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak Baik, kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Firman yang adalah Allah sendiri yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami kesulitan, persoalan. Jangan pernah kita ragu akan kasih Tuhan. Percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pertolongannya tepat pada waktunya buat kita. Bersandar mutlak hanya kepada Tuhan. Sebab Dia satu-satunya kekuatan di dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada pernah ku ragukan
kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah, walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisi, kau tetap Allah penolongku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah, sekali lagi katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh.
hari ini kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Kami mempercayai firman Tuhan. Kami percaya sungguh-sungguh dengan firman-Mu ya Tuhan. Firman yang kami percaya itu yang jadi dalam hidup kami. Dan hari ini kami percaya Allahku, penolongku yang sanggup dan mau menolong kami semua. Dan kami berdoa untuk Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Urapan Allah turun atas Bapak Gembala, sehingga perkataan-perkataan Kristus saja yang disampaikan bagi kami semua, dan kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Kekuatan dari surga mengalir atas Bapak Gembala, dan kami juga akan menerima tubuh dan darah Kristus. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Lalu saya akan ulang sedikit saja secara ringkas apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ya. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, dimunculkan kembali ayatnya. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang kedewasaan karakter di dalam Kristus. Kedewasaan karakter tidak ada kaitannya dengan jumlah umur kita. Ya, ada 3 macam usia yang dimiliki manusia. Usia biologis, ini adalah berbicara tentang kapan kita dilahirkan. Sekarang umur berapa? Usia psikologis itu berbicara tentang kejiwaan. Kejiwaan kita, kematangan jiwa kita. Dan usia rohani itu berbicara tentang kondisi iman kita. Nah, seringkali orang terpesona dengan penampilan luar manusia. Ibarat kita melihat sebuah pohon, kita terpesona dengan daunnya, dengan buahnya, dengan batangnya yang begitu kuat. Orang lupa bahwa daun, buah, dan batang yang kuat itu ditopang oleh akar. Akar inilah yang mensuplai makanan, akar-akar inilah yang menentukan kekuatan. Nah, ini adalah penampilan luar, akarnya ini adalah karakter. Sama seperti fenomena gunung es. Ya, kita melihat, mendengar bagaimana kapal Titanic menabrak gunung es dan kapal itu hancur. Sebetulnya yang ditabrak bukan gunung es, ini lautan. Yang tampak ini gunung es cuman ya memang besar, tetapi itu adalah sebagian kecil. Yang tidak tampak inilah yang paling membahayakan. Gunung es yang ada di dalam lautan, yang tidak tampak, itulah yang paling membahayakan. Titanic nabrak ini, yang tidak kelihatan ini. Itu yang bikin hancur. Saudara, apa yang tampak inilah kehidupan kita yang kelihatan di luar, tetapi yang tidak tampak inilah yang menentukan hidup kita berhasil atau tidak, yaitu yang namanya karakter. Ada 3 jenis kedewasaan seseorang. Kedewasaan karakter seseorang. Yang pertama adalah kedewasaan level bayi, dependent. Bayi ini selalu hidupnya bergantung pada orang lain, harus didorong orang lain, harus ditolong oleh orang lain. Ya, kalau pada anak usia 1 sampai 5 tahun mereka berteriak, "Mama, tolong, mama makan, mama haus, mama mau pipis." Lucu, bagus. Tapi kalau sudah usia 40 tahun, ya, Abram, "Mama pipis," tentu tidak lucu. Ya, itu bukan lucu, ngeri, saudara sekalian. Ya, menyebalkan kalau orang sudah tua tetapi tetap hidupnya bergantung seperti bayi. Level kedewasaan kedua adalah level muda, independen, mulai mandiri. Dia bisa mengatur dirinya, mensuplai dirinya sendiri, tetapi bahaya yang dihadapi adalah kadang-kadang masa independen, masa mandiri ini penuh dengan kesombongan. Karena merasa diri mampu, merasa diri bisa. Lalu yang Tuhan kehendaki adalah menjadi Kristen karakter dewasa, interdependent, saling bergantung. Adam sudah bisa mengelola taman yang diperintahkan oleh Tuhan. Kelola taman, beri nama binatang, dan lain sebagainya. Dia bisa. Tetapi Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Artinya harus ada rekan di mana mereka saling bergantung.
satu dengan yang lainnya. Nah, 5 ciri kedewasaan berdasarkan 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 adalah orang yang dewasa itu akan tampak dewasa karakternya, akan tampak dalam 5 hal, yaitu hendaklah kamu jadi teladan dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Jadi ada 5 hal yang menjadi ciri kedewasaan seseorang, ya. Paulus berkata kepada Timotius, hendaklah kamu menjadi teladan. Teladan itu dari kata tupos. Tupos itu pola patron. Tupos itu artinya menjadi teladan pada waktu hidup, dan sampai mati keteladanmu akan diingat oleh orang lain. Nah, dalam 5 hal inilah maka kita harus memberikan keteladanan. Yang pertama adalah perkataan. Apakah perkataan kita perkataan yang membangun atau perkataan yang menghancurkan? Itu akan menunjukkan kita dewasa karakter atau tidak. Yang kedua, tingkah laku kita. Apakah kita menjadi seorang yang reaktif atau menjadi seorang yang proaktif? Seorang yang reaktif, hidupnya dikendalikan oleh keadaan, dipengaruhi oleh keadaan. Tapi orang Kristen yang proaktif, dialah yang mengendalikan keadaan, mempengaruhi keadaan itu. Kemudian yang ketiga, ciri kedewasaan karakter adalah kasih. Apa itu kasih? Kasih itu adalah memberi, berani berkorban dalam rangka memberi untuk orang lain. Inilah kasih. Lawan kata kasih itu adalah bukan benci, tetapi hawa nafsu. Kalau kasih berkorban untuk memberi, mengorbankan diri sendiri untuk memberi. Kalau hawa nafsu itu adalah mengorbankan orang lain untuk mengambil. Inilah hawa nafsu. Lalu ciri yang keempat adalah kesetiaan. Kesetiaan kepada Tuhan. Sekalipun orang tidak melihat kita, kita tetap memberi yang terbaik. Itulah yang namanya setia. Dan ciri yang kelima adalah kesucian. Kesucian ini sama dengan hati yang murni, hati yang sudah diproses sampai pada level mengalami hati yang kataros, hati yang bersih, hati yang murni, hati yang tidak tercemar. Nah, sekarang pada sore hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya akan lanjutkan firman Tuhan tentang memiliki karakter yang baru, yaitu jemaat yang memiliki karakter Kristus. Kita akan membuka di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 23. 1 Petrus pasal 2 ayat 23. 1 Petrus 2 ayat 23. Firman Tuhan berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara-saudara, Allah sedang mencari. Kalau seandainya kerajaan surga membuat iklan, maka kerajaan surga akan menuliskan begini, wanted, dicari. Apa yang dicari oleh kerajaan surga? Yang dicari oleh kerajaan surga adalah orang-orang yang bersedia dibentuk. Bersedia dibentuk. Bersedia dibentuk oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Allah sedang mencari orang-orang yang menyediakan diri, menyediakan karakternya, proses oleh Tuhan. Saudara, setiap kita ini belum selesai. Belum selesai. Karena itu jangan pernah menghakimi orang dalam keadaan sekarang ini. Proses Tuhan atas anak-anak kita itu belum selesai. Apa yang kita lihat pada diri anak kita sekarang ini belum selesai. Proses Tuhan belum selesai. Karena itu jangan pernah menghakimi anak-anak kita, dasar kamu tolol, dasar kamu anak bandel. Proses Tuhan belum selesai. Proses Tuhan atas istri kita juga belum selesai. Maka jangan berkata dasar perempuan cerewet. Ntar dulu. Cerewet kalau dipakai untuk menginjil luar biasa. Haleluya. Di tangan Tuhan cerewet itu adalah kelebihan. Amin. Kelebihan bicara maksudnya. Cerewet itu bisa menjadi sebuah kelebihan. Saudara-saudara, suami-suamimu adalah pria-pria yang belum selesai dibentuk. Karena itu MGF, Man of God Fellowship, ini adalah wadah untuk pembentukan kaum pria semakin serupa dengan Tuhan. Katakan yes. Yes.
Saya berkata kepada kaum wanita, dorong suamimu itu mau ikut MGF. Jangan pernah larang suamimu untuk ikut MGF. Mereka harus ikut supaya mereka menjadi laki-laki yang sejati. Kalau selama ini kurang sejati, biar menjadi lebih sejati. Pacarmu harus kau dorong ikut MGF. Tapi ini kan jadwal untuk apel. Apelnya lain waktu. Ikut MGF. Ibadahnya jam 7, tapi datangnya mulai 6:30. Kenapa 6:30? Karena ibadah ini akan kita awali dengan coffee time. Tea time, coffee time, snack time, pokoknya yang time semua. Ngobrol-ngobrol dulu, berfellowship. Tidak ada tempat untuk gosipin istri di sini. Jadi ibu-ibu tenang ya, tidak ada tempat untuk gosipin istri. Ini adalah proses pembentukan. Nah, Allah sedang mencari orang-orang yang bersedia dibentuk oleh Tuhan. Kenapa demikian? 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai 21. 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Pasal 2 ayat 20 sampai 21. Ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Jadi ada perabot yang dari emas perak, ada perabot yang dari kayu dan tanah. Yang pertama, yang dari emas dan perak dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, mereka yang menjadi perabot yang mulia itu adalah mereka yang bersedia dibentuk oleh Tuhan. Proses pembentukan inilah yang memungkinkan akhirnya orang-orang percaya dipakai oleh Tuhan sebagai perabot yang mulia, yang dipakai untuk perkara-perkara yang luar biasa. Saudara, apa bukti jemaat memiliki karakter Kristus? Dari 1 Petrus 2 ayat 23 tadi saya mencarikan, kemudian menemukan ada beberapa karakter yang harus dimiliki atau yang dimiliki oleh orang percaya ketika mereka meneladani Yesus Kristus. Yang pertama, karakter yang pertama adalah seorang yang memiliki karakter Kristus adalah orang yang sanggup untuk diperlakukan kasar, dicaci maki, dikhianati tanpa ada kepahitan. Perhatikan kata ini, tanpa kepahitan. Hidup itu tidak selalu enak, hidup itu tidak selalu nyaman. Orang-orang di sekitar kita tidak selalu berbuat baik kepada kita. Ada kalanya mereka memperlakukan kita kasar, ada kalanya mereka mengkhianati kita, ada kalanya mereka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita. Tetapi orang yang memiliki karakter Kristus, mereka adalah orang-orang yang sanggup diperlakukan sedemikian tanpa mengalami kepahitan. Contohnya siapa? Yesus. Yesus diludahi. Kalau seandainya saudara diludahi, apa yang saudara lakukan? Dilap, bagus. Jadi kalau diludahi harus dilap. Setelah dilap, cuci pakai. Setelah dicuci pakai air, lalu kemudian lap balik. Kalau Anda ditampar pipi kiri, maka berikan pipi. Kalau pipi kanan juga ditampar, sudah habis, pipinya cuma 2. Gitu kan? Pak, Bu, susah loh. Kita ini diperlakukan tidak adil dan kemudian kita tidak pahit hati. Bayangkan, Yesus diludahi, Yesus dianiaya, Yesus diejek, dicaci maki, bahkan Yesus ditelanjangi. Tetapi ketika dia diperlakukan demikian, Yesus bisa berdoa, ya Bapa,
Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pribadi model apa seperti itu? Itulah yang kita teladani. Pribadi yang kita teladani itu tidak sedikit-sedikit berkata, bakar, hancurkan, gorok, gitu, enggak begitu. Tapi pribadi yang kita teladani adalah pribadi yang berkata, ampuni mereka. Seorang yang tidak memiliki kepahitan. Contoh kedua, Yusuf. Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Yusuf dijual menjadi budak. Bayangkan seorang anak yang sangat dikasih oleh bapaknya sekarang dijual sebagai budak. Yusuf bekerja sebagai budak dan kemudian difitnah oleh istri Potifar. Dimasukkan ke dalam penjara. Dilupakan oleh teman-temannya yang sudah ditolongnya di dalam penjara. Tetapi Yusuf yang diperlukan demikian ketika berjumpa dengan saudara-saudaranya. Dia tidak berkata, ini kesempatan saya balas dendam. Kalau dulu engkau jual aku, engkau perlakukan aku dengan tidak baik, sekarang rasain dengan kuasaku aku akan membalas engkau. No, seorang yang tidak punya kepahitan ini berkata, memang engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Bu Ana datang ke kondangan, diundang oleh seorang teman pendeta. Saya akan jujur sama Bu Ana, jujur. Sudah datang pun kan kita mesti bawa angpau. Dan angpau seorang pendeta itu kan kalau saya kasih angpau sedikit, malu dong kayak kakak SLCC. Siapa? Gembala siapa? Gembalanya Pak Lendi. Ya, gembala Pak Lendi kan saya segitu. Harus banyak. Sampai di pesta itu, saudara, ketemu dengan pendeta-pendeta, saya salamin semua. Tidak peduli mereka sikapnya bagaimana, saya salamin, saya samperin. Ketika memberi selamat kepada ini pendeta ini yang mantu, saya peluk. Dia berkata apa? Terima kasih ya, sudah bersedia datang. Setelah itu ketemu teman-teman, foto bersama dan lain sebagainya. Saudara-saudara, saya mau buang kepahitan yang ada dalam hati. Saya tidak mau hidup dalam kepahitan. Karena kepahitan itu tidak akan pernah membuat hidup kita menjadi bahagia. Tetapi hati yang bebas dari kepahitan, kita akan bisa berbahagia. Contohnya ketiga siapa? Stefanus. Dirajam dengan batu. Diperlakukan tidak adil. Tetapi apa yang dilakukan? Dia mengangkat tangan dan berkata, Bapa, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Inilah ciri karakter Yesus yang ada pada diri orang percaya. Diperlakukan tidak adil, kasar, caci maki, tanpa kepahitan. Yang kedua, ciri seorang yang memiliki karakter Kristus adalah kesanggupan untuk menjadi miskin tanpa keluhan. Saudara, jangan asosiasikan miskin itu dengan dosa. Memang ada kemiskinan yang diakibatkan oleh dosa. Tetapi miskin belum tentu tanda seorang hidup dalam dosa. Ada banyak orang-orang yang hidup dengan benar, imannya sangat baik, tetapi hidup dalam kemiskinan. Contohnya siapa? Lazarus. Lazarus itu sampai makan saja tidak bisa. Minta-minta, tetapi yang luar biasa ketika mati, Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham. Itu menunjukkan bahwa dalam kemiskinannya, Lazarus memiliki kualitas iman yang luar biasa. Nah, orang yang memiliki karakter Kristus adalah sanggup mengalami kekurangan, miskin tanpa keluhan. Saudaraku sekalian, bukankah kita semua mungkin pernah mengalami masa-masa, kita mengalami masa-masa kekurangan. Masa-masa di mana antara penghasilan dan kebutuhan tidak seimbang. Masa-masa di mana kita ingin membeli sesuatu dan
kita tidak mampu. Setelah saya menjadi orang tua, menjadi seorang ayah, saya baru bisa memahami perasaan ibu saya. Ketika kami kecil-kecil, tetangga kami itu ada jualan urap. Apa kalau orang desa namanya apa, Miswati? Bukan terancam, apa? Bukan gudang, gudangan itu orang Semarang. Kalau di daerah itu namanya kulup. Jual urap, jual apem celup, jual pisang goreng. Itu saudara, kami tiap hari hanya mencium baunya. Sedapnya luar biasa. Itu maaf nih, seringkali kami itu ngintip begitu, ngeliatin orang makan. Dan kadang kami beranikan diri minta ke ibu untuk dibelikan. Dan ibu saya pernah satu kali saya lihat cuma netesin air mata gitu, ketika anaknya minta itu. Karena tidak mampu. Tidak mampu. Karena itu kalau anak saya minta makan, saya akan segera kasih makan. Karena saya tidak mau anak saya mengalami seperti saya. Ya, itu sebabnya Dio lumayan subur. Mulai terlihat gantengnya. Ica dan Eta juga lumayan subur juga. Istri saya juga. Bukan salah dia, tapi salah saya. Kalau Ahok kan katakan, jangan salahkan dia, salahkan saya. Kenapa? Saya ngajak makan, saya kalau malam ngajak makan. Saudara, kami pernah mengalami masa-masa di mana pengen sesuatu dan tidak bisa. Kita mungkin pernah mengalami masa-masa seperti itu. Tetapi seorang yang memiliki karakter Kristus adalah dia sanggup menghadapi itu tanpa keluhan, tanpa ketakutan, dan bahkan selalu mengucap syukur. Seorang yang memiliki karakter Kristus bisa saja mengalami kekurangan, tapi kekurangan itu tidak membuat dia meminta-minta. Tidak membuat dia meminta belas kasihan orang, tidak membuat dia berharap kepada orang. Tetapi justru kekurangan itulah membuat dia sujud di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku bersyukur. Sekalipun aku mengalami kekurangan, tetapi aku percaya Tuhan pasti tolong aku. Ada pengucapan syukur. Istri-istri yang punya karakter Kristus, itulah yang membahagiakan suami. Karena kadang-kadang mengalami kekurangan, tetapi berkata, Pak, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi bedakmu habis, mah enggak apa-apa, Pak. Bedakku habis, aku pakai tepung terigu. Kalau biasanya pakai bedak yang mahal, karena pakai bedak Fambo saja. Tapi mah lipstikmu kan habis, nah apa-apa aku pakai sirih pinang saja. Aduh, wanita yang model seperti itu, laki-laki mana yang tidak tambah cinta? Wanita yang berkata, Pak, apapun yang terjadi, asalkan kau masih mencintai aku. Cinta. Wong wadon saya iso dijak susah. Kalau diajak susah saja bisa, apalagi diajak seneng, lebih bisa. Tanpa keluhan. Ini ciri karakter Kristus. Berani menghadapi kekurangan tanpa keluhan. Yang ketiga adalah seorang yang memiliki karakter Kristus itu adalah berani hidup limpah, kesanggupan untuk hidup kaya tanpa ketamakan.
susah tidak membuat dia jauh dari Tuhan. Ketika dia kaya, dia tidak melupakan Tuhan. Dan dia tidak hidup dalam keduniawian dan ketamakan. Saudara, adakah orang-orang yang sedemikian di dalam Alkitab? Ada di dalam Alkitab. Orang-orang yang kaya tanpa ketamakan. Kenapa Tuhan memberkati Abram? Karena Tuhan tahu isi hatinya Abram. Abram atau Abraham, seorang yang diberkati dengan kekayaan, tetapi dia melakukan perintah Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan ngerti isi hati yang model begitu. Tuhan juga tahu isi hatinya Ahab yang sekalipun sudah kaya, tetapi tetap mengingini kebun anggur Nabot. Kaya tetapi tamak. Tuhan juga tahu isi hati Ananias dan Safira. Menjual kekayaannya, memberikan kepada Tuhan itu bagus, tetapi dia tidak jujur dengan apa yang dia lakukan. Tuhan itu ngerti hati kita masing-masing. Maka Rasul Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Pada waktu kekurangan, dia tidak mempermalukan Tuhan. Pada waktu dia kelimpahan, dia tidak meninggalkan Tuhan. Jadi ini adalah karakter Kristus. Disakiti tanpa kepahitan, sanggup disakiti tanpa kepahitan, sanggup menderita kekurangan tanpa keluhan, sanggup menerima kekayaan tanpa ketamakan. Lalu yang keempat, seorang yang memiliki karakter Kristus adalah seorang yang sanggup dipuji tanpa kesombongan. Seorang yang sanggup untuk dipuji, dilulukan, tapi dia tidak menjadi sombong. Kenapa dipuji dan dilulukan? Saudaraku sekalian, setiap kita ini punya yang namanya kelebihan. Ini bukan kelebihan berat badan, tapi maksudnya kelebihan halal yang hebat pada diri kita. Dan ketika seorang memuji kita, saudara, misalkan begini, kamu cantik, enggak, aku enggak cantik kok. Salah sih, model seperti itu salah. Kalau orang mengatakan kamu cantik, terima kasih, semua karena kemurahan Tuhan. Tapi jangan juga kamu cantik, emang iya. Enggak boleh juga begitu. Hana. Kamu cantik, emang gua bidadari yang turun. Ya dan juga begitu kali. Kalau orang memuji kita, katakan terima kasih untuk pujiannya. Semua karena Tuhan, tapi jangan terlena karena pujian itu. Ya, aduh, pelayanannya bagus. Terima kasih, Tuhan dipermuliakan. Bapak baik sekali, puji Tuhan. Jadi setiap kali kita dipuji oleh orang, kita harus sadar bahwa kelebihan kita itu datangnya dari Tuhan. Tidak boleh sombong. Pak, Bu, kita ini seperti apapun kita tidak boleh sombong. Tuhan pakai kita sehebat apapun tidak boleh sombong. Kita punya apapun yang hebat luar biasa tidak boleh sombong. Firman Tuhan berkata, Allah menentang orang yang congkak. Orang yang congkak, orang yang sombong ditentang oleh Tuhan, dilawan oleh Tuhan. Jadi kalau Anda sombong, Anda menempatkan diri untuk ditentang oleh Tuhan. Orang-orang yang saat ini duduk dalam kedudukan-kedudukan tertentu dan dia menyombongkan kedudukannya, ingat, dia sedang ditentang oleh Tuhan. Pasti hancur. Matius 21 ayat 1-11 itu adalah ketika Yesus mau memasuki Yerusalem. Kemudian orang-orang berseru-seru, Hosana, Hosana. Orang-orang memuji-muji Yesus. Sementara orang mengeluh-elukan Yesus luar biasa. Yesusnya naik apa? Naik? Anggap aja ini keledai. Keledai yang belum jadi. Saudara, Hosana, Hosana. Jadi mereka berseru mengelulukan seorang raja, sementara Yesus dielulukan menjadi seorang raja. Ternyata raja itu hanya mengendarai seekor keledai.
Jadi raja dan keledai, ini gambaran yang luar biasa. Raja itu adalah kedudukan yang sangat tinggi. Keledai itu adalah bicara tentang sesuatu yang rendah. Jadi pada saat dia ditinggikan, pada saat yang sama dia merendahkan diri sedemikian rupa. Ini prinsip raja yang naik keledai ini haruslah menjadi filosofi dalam hidup kita. Jadi filosofi kita adalah filosofi raja yang naik keledai. Visi raja, hati hamba. Kita boleh punya visi besar, tapi hati tetap harus dijaga. Kita boleh dipakai Tuhan luar biasa, tapi hati harus tetap dijaga menjadi seorang hamba. Yang kelima, seorang yang memiliki karakter Kristus adalah seorang yang sanggup ditinggalkan tanpa ratapan dan kemarahan. Ditinggalkan tanpa ratapan dan kemarahan. Saudara, Rasul Paulus pernah sharing isi hatinya tentang hal ini. Dia mengatakan demikian, dalam pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang mendampingi aku, semua meninggalkan aku. 2 Timotius 4 ayat 16. Ketika Rasul Paulus diperhadapkan pada pengadilan, harus di dalam penjara, tidak ada seorang pun yang mendampingi dia, tidak ada seorang pun yang membela dia. Rasul Paulus rasul yang hebat, yang dielulukan orang, melakukan mujizat yang luar biasa, tetapi ketika dia menderita, semua orang meninggalkan dia dan tidak ada yang mendampingi dia. Tapi apakah kemudian dia menjadi marah? Tidak. Yesus disalib. Siapa yang ada bersama-sama dengan Yesus di atas kayu salib? Cuman wanita, beberapa wanita, dan satu-satunya muridnya Yesus, yaitu Yohanes. Petrus yang hebat itu kemana? Meninggalkan Yesus. Para murid yang lain gimana? Semua tinggalkan Yesus. Yesus tergantung di atas kayu salib, dan hanya di bawah salib hanya beberapa orang yang bersama-sama dengan dia. Semua meninggalkan. Tapi apakah kemudian Yesus marah? Apakah Yesus mengutuki? No. Bahkan Petrus yang menyangkali dia. Pada akhirnya dalam Yohanes pasal 21, Petrus dipulihkan. Simon, Simon, do you love me more than the others? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi yang lain? Petrus yang mengkhianati dipulihkan oleh Tuhan karena kasihnya yang begitu besar. Seorang yang sanggup ditinggalkan tanpa ratapan dan kemarahan. Dan yang terakhir, seorang yang memiliki karakter Kristus adalah seorang yang sanggup menjadi teladan. Seorang yang sanggup menjadi teladan di tengah kesulitan. Mari kita baca 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat 6 dan ayat yang ke-7. 1 Tesalonika pasal pertama ayat 6 dan ayat yang ke-7. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ayat yang ke-7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Saudaramu sekalian, jemaat di Tesalonika, mereka menjadi teladan. Ini yang saya sebut tadi dengan sebutan tupos. Mereka menjadi patron. Jadi orang-orang Makedonia, orang-orang di sekitarnya, kalau mereka bertanya, kami pengen menjadi orang Kristen yang baik, bagaimana caranya? Mereka berkata, lihat itu orang Tesalonika. Kami ingin menjadi orang Kristen yang bertumbuh imannya, lihat jemaat Tesalonika. Mereka telah menjadi teladan. Dalam penindasan yang berat firman Tuhan, dalam kesulitan firman Tuhan berkata, mereka menerima firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Dalam ayat berapa? Ayat 3 kah? 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga. Ada 3 hal mereka menjadi teladan. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Ada yang namanya pekerjaan iman. Yang kedua, usaha kasihmu. Usaha kasih. Dan yang ketiga, ketekunan pengharapan. Orang Tesalonika, mereka menjadi teladan dalam 3 hal ini. Yang pertama adalah pekerjaan iman.
The world energized by faith. Jadi orang-orang Tesalonika melakukan apa-apa, mereka selalu percaya dan berlandaskan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Little pray, itulah orang Tesalonika. Jadi mereka sedikit-sedikit berdoa, libatkan Tuhan. Ini yang disebut pekerjaan iman. Yang kedua, usaha kasih, service motivated by love. Jadi pelayanan yang dimotivasi oleh kasih. Mereka melakukan apapun juga motivasinya adalah kasih, mengorbankan diri untuk memberi. Inilah yang disebut dengan kasih. Nah, usaha kasih atau service motivated by love inilah yang membuat mereka diteladani oleh orang-orang. Jadi iman mereka diteladani, kasih mereka juga diteladani. Dan yang ketiga adalah unwavering hope, ketekunan pengharapan atau pengharapan yang tidak tergoyahkan. Jadi kita melihat dalam tiga hal inilah mereka diteladani, iman, pengharapan, dan kasih. Orang Kristen yang punya karakter Kristus, mereka akan dapat diteladani iman mereka. Mereka akan dapat diteladani kasih mereka. Dan mereka akan dapat diteladani pengharapan mereka. Tidak gampang putus asa. Karena mereka menyandarkan hidup mereka sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Saya berdoa supaya kita menjadi jemaat Tuhan yang memiliki karakter Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hikmat Allah yang Engkau limpahkan bagi hidup kami, sehingga kami bisa menjalani hidup dengan baik, bisa melayani Engkau dengan baik. Bahkan hikmat itulah yang menolong kami untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kadangkala kami tidak bisa pahami, tidak bisa selami. Tetapi secara ajaib kami bisa menyelesaikannya. Kami percaya itu adalah karena hikmat yang Tuhan beri. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dan sekarang Tuhan, hantar kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dipersekutukan dalam perjamuan kudus yang akan kami terima dengan penuh syukur dan hormat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kuduskan dan tahirkan kami Tuhan. Layakkan kami untuk mengambil roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu, supaya tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus ini mendatangkan mujizat bagi kami. Karena ketika kami taat melakukan perintah Tuhan ini, maka kami percaya kuasa Tuhan Engkau nyatakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan memberikan pertolongan. Yang memerlukan mujizat, Tuhan lakukan mujizat bagi kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, pagi hari ini kita akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak seluruh jemaat mempersiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan. Dan sekarang saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari naikkan pujian kita, Yesus, Yesus. Engkau berarti bagiku, Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus,
mendengarkan firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Lalu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Persiapkan hati kita, terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Tangan kananmu, serukan nama Yesus. Engkau berarti bagi kami. Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari angkat roti di tangan kananmu. Pandang kepada Yesus Kristus. Tubuh Tuhan dihancurkan, diremukkan. Tuhan Yesus dilukai di sekujur tubuhnya. Supaya saya dan saudara boleh dipulihkan oleh Tuhan. Percayakah saudara, roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk tubuh-Mu Tuhan. Kami dikuatkan oleh Tuhan. Sekarang pindahkan cawan di tangan kanan. Percayakah saudara, anggur dalam cawan ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami kuat di dalam Tuhan. Kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami disembuhkan oleh kuasa Yesus Kristus. Kami ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kasih anugerah-Mu limpah bagi kami. Tuhan sudah menyelamatkan kami. Memberikan anugerah terbesar bagi kami. Kami telah menerima mujizat terbesar di dalam hidup kami. Di mana Tuhan menyelamatkan hidup kami. Apalagi yang masih kurang? Kami menerima semua kebaikan Tuhan.
Karena itu kami bersuka cita, kami bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini kami naikkan puji-pujian kami, pengagungan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di hari Sabat ini kami boleh kembali beribadah. Kami diberi kekuatan oleh Tuhan. Tuhan menganugerahkan hikmat yang luar biasa bagi kami untuk kami menjalani hidup. Kami percaya kasih kemurahan-Mu melimpah bagi kami. Kasih kemurahan-Mu melimpah bagi seluruh umat-Mu dan setiap anak-anak-Mu yang beribadah pagi hari ini. Dan kami percaya pimpinan dan penyertaan Tuhan akan senantiasa melimpah di dalam hidup kami. Tuhan menyertai langkah-langkah hidup kami. Tuhan memimpin hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, kami memberikan segala pujian, hormat dan syukur kami, pengagungan kami hanya bagi Tuhan Yesus Kristus saja. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita beribadah dan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, kembalilah engkau ke tengah-tengah keluargamu, ke pekerjaanmu dan pelayananmu. Terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, berkat cinta kasih yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat pengurapan dari Allah Roh Kudus memimpin hidup kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah segala berkat yang terbaik ini, dengan bersama-sama kita katakan amin. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Ibadah sudah selesai. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk memberikan persembahan. Selamat hari Minggu dan kita senantiasa taat kepada protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.